Itu bukan benar-benar pertengkaran, aku hanya mengatakan beberapa patah kata kepadanya. Apa yang kamu katakan, Qin? Tepatnya, menurutmu siapa kamu hingga memerintahku? Apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Bum bum bum. Kulit kepala Qin Wenzheng terasa geli. Menurutmu siapa kamu hingga berani memberiku perintah? Apa kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Bukankah ini yang dikatakan seorang kakek kepada cucunya, Xiao Chuan? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu kepada orang lain, kakek? Aku tidak menyapa seluruh keluarganya. Wajah Qin Wenzheng berkedut. Aku hanya terlalu cemas. Qin Chuan menepuk punggung kakeknya dan berkata, "Oh, aku tahu. Aku bisa melihat bahwa kamu cemas. Aku ingin menyapa seluruh keluarganya, tetapi kamu sampai di sana lebih dulu. Lain kali jika dia menelepon lagi, kamu harus lebih siap dan memarahi keluarganya juga. Kita harus baik dan memperlakukan semua orang dengan setara." Qin Wenzheng memikirkannya dan secara pribadi menyapa seluruh keluarga Menteri Luar Negeri AS. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Perasaan ini seperti mencolek pantat harimau melalui jeruji besi kebun binatang. Sedikit menakutkan, tetapi juga sedikit mengasyikkan, Xiao Chuan. Memarahimu sekali sudah cukup. Jika kamu memarahiku lagi, itu tidak baik. Qin Chuan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia orang Amerika. Tetapi dia memberitahu saya apa yang harus dilakukan dalam urusan internasional. Apakah Anda pikir dia memberitahu saya apa yang harus dilakukan? Hak apa yang dia miliki untuk memberitahu saya? Terlebih lagi dia bahkan berani memberi saya perintah. Apakah menurut Anda orang seperti ini pantas dihukum? Qin Wenzheng tidak dapat menemukan argumen bantahan untuk saat ini memanja Ms. Lincoln, Menteri Luar Negeri AS mengajari orang Cina cara melakukan sesuatu. Bagaimana mengatakannya, sepertinya tidak ada yang masuk akal, tapi masalah ini memikirkannya dengan cermat. Ada sesuatu yang salah. Namun Qin Wenzheng tidak tahu apa yang salah. Dia hanya bisa menggaruk kepalanya. Ogawa, James Lincoln, apa yang dia perintahkan kepadamu untuk lakukan? Qin Chuan menunjuk ke TV di ruang tamu. Itulah yang dia katakan di TV. Qin Wenzheng menoleh dan memperbesar volume TV. Menteri Luar Negeri AS, James Lincoln, mengatakan bahwa pemerintah AS sangat prihatin dengan situasi ekonomi saat ini di Inggris Raya. Jika perlu Amerika Serikat akan mengalokasikan 10 miliar $. Ke Inggris Raya untuk bantuan untuk menghindari krisis keuangan yang disebabkan oleh kehancuran pasar saham di Inggris. Qin Wenzheng menelan Xiao Chuang Ranfa, air liurnya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Dalam narasi berita TV ini, otak Qin Wenzheng hanya mengekstrak dua informasi, pasar saham Inggris jatuh, krisis keuangan. Meskipun cucu saya mengendarai Ferrari dan bahkan memiliki Ferrari LaFerrari. Tetapi jatuhnya pasar saham dan krisis keuangan adalah peristiwa besar yang sulit dipercaya. Sangat sulit bagi Qin Wenzheng untuk menghubungkan kedua peristiwa ini dengan cucunya. Qin Chuan menjawab dengan singkat. James Lincoln menyuruhku berhenti dan tidak melanjutkan menyerang ekonomi Inggris Raya. Jika tidak, ekonomi Inggris Raya akan runtuh sepenuhnya. Qin Wenzheng menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini, merinding di sekujur tubuhku. Apa yang Xiao Chuan Yu katakan bahwa krisis keuangan di Inggris Raya ada hubungannya dengan Anda? Yah, saya memimpin Wall Street, dua negara sentral. Dan beberapa modal domestik. Sejak 2 hari terakhir, kami telah melakukan putaran short selling terhadap Inggris Raya. Intensitas short selling ini cukup besar dan ekonomi internal negara mereka sudah penuh dengan lubang. Jadi mereka ambruk dalam satu pukulan. Dalam waktu singkat mereka didorong ke ambang kebangkrutan. Seperti Yunani sebelumnya, selama aku tidak berhenti dan terus memukul mereka. Maka kakek, kamu akan menyaksikan sejarah. Saraf Qin Wenzheng tiba-tiba menegang. Tentang Inggris Raya yang secara panik disot oleh modal internasional ini adalah berita internasional besar. Qin Wenzheng telah melihat banyak analisis dari berbagai V besar di Douyin 2 hari terakhir ini. Beberapa mengatakan bahwa kali ini raksasa keuangan di Wall Street yang memimpin dan menemukan celah dalam sistem keuangan Inggris Raya. Jadi mereka mengumpulkan dana kelas dunia dan melakukan short selling dengan gila-gilaan. Ada juga pepatah yang mengatakan bahwa itu karena rekonsiliasi selama berabad-abad antara kedua negara sentral. Untuk merayakan persahabatan yang telah lama terjalin antara kedua belah pihak, mereka saling mengundang untuk melakukan short selling terhadap Britania Raya bersama-sama. Yang dianggap sebagai tanda kesetiaan. Bagaimanapun, ada segala macam teori dan analisis konspirasi. Tetapi satu-satunya hal adalah bahwa tidak seorang pun telah menganalisis short selling epik ini. Itu dipimpin oleh seorang Cina. Xiao Chuan Yu, Anda pemimpinnya. Bab 507 Totem Roh Welit. Itu tidak mungkin. Mendapat jawaban positif dari cucu Qin Wenzheng tertegun untuk waktu yang lama. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat itu. Mengejutkan, tidak bisa dipercaya, atau sesuatu yang lain. Tapi hanya ada satu hal yang Qin Wenzheng yakini. Kata-kata Qin Chuan 100%. Dia memiliki kepercayaan tanpa syarat dan 100% pada cucunya. Tetapi cucu itu adalah pemimpinnya. Itu tidak kalah mengejutkan daripada ketika Qiao Feng mengetahui kebenaran tentang pemimpinnya. Ruangan itu menjadi sunyi. Pikiran Qin Wenzheng menjadi kosong. Dia bukan orang tua yang tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Sebaliknya, dia prihatin dengan situasi internasional. Mengapa Sun Tzu membuat langkah sebesar itu? Mengapa Xiao Chuan? Qin Wenzheng menanyakan pertanyaan itu dalam hatinya. Untuk menghapus rasa malu abad terakhir. Untuk mengoreksi fakta-fakta yang menyimpang, untuk membersihkan rintangan bagi peremajaan Tiongkok.
Dan untuk menyelamatkan reputasi saya sendiri, kata-kata Qin Chuan seperti petir di siang bolong. Meledak di benak Qin Wenzhen, sinar cahaya kacau muncul di benaknya yang kosong. Dia menatap Qin Chuan untuk waktu yang lama. Satu abad fakta yang terdistorsi oleh rasa malu batal untuk kebangkitan berjuang untuk wajah Qin Wenzhen bergumam. Kakek tahu kamu melakukan ini karena kamu diintimidasi oleh mereka. Mereka tidak hanya mengintimidasiku, tetapi juga China. Iya, Xiao Chuan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kami hanya ingin mereka melihat betapa kuatnya orang Cina. Tanpa sadar, bekas air mata muncul di wajah Qin Wenzhen yang keriput. Dulu dia adalah seorang pemuda yang begitu bersemangat. Bangsa Cina pada waktu itu berada dalam kekacauan seperti perahu Qin yang sendirian berlayar di sungai, laut, dan danau. Orang-orang di perahu yang sepi. Beberapa memilih untuk meninggalkan dan melarikan diri. Beberapa memilih untuk menjual negara mereka dengan cara yang memalukan. Semakin banyak orang memilih untuk berdiri berdampingan dengan tanah yang melahirkan mereka. Qin Wenzhen juga ingin meraih kesuksesan melalui tangan dan usahanya sendiri. Meremajakan Tiongkok akan membuatnya dihormati oleh negara-negara lain di dunia dan memungkinkan orang-orang Tiongkok menghadapi orang asing dengan bermartabat. Namun sampai pensiun, saya menganggur di rumah. Qin Wenzhen gagal mewujudkan impian seumur hidupnya. Tiongkok masih berjuang secara internasional dan terus-menerus didiskreditkan. Dan pikiran generasi muda berikutnya terus-menerus dicuci otak oleh pengkhianat Qin Wenzhen. Lianpo sudah tua dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali saya melihat komentar di Douyin yang menganjurkan agar negara-negara asing menjadi taman Eden modern dan meremehkan Tiongkok. Qin Wenzhen selalu melawan dengan marah, tapi dia tahu bahwa ini hanyalah setetes air di ember. Hari ini cucu itu tetap diam dan bahkan tidak pernah muncul di berita TV. Dia mencapai hal yang menggemparkan bumi dan memenuhi mimpinya. Bahkan lebih berani dan lebih baik, dia tidak menggunakan cara tercela untuk menyerang seperti kekuatan Eropa dan Amerika. Qin Chuan tegak dan secara terbuka menginjak-injak kekaisaran lama. Dia melirik TV dan menggelengkan kepalanya. Tidak cukup. Apa yang tidak cukup? Qin Wenzhen bertanya kepada cucunya dengan suara rendah. Mereka belum melakukan cukup. Saya ingin lebih dari sekadar runtuhnya ekonomi Inggris. Apa yang kamu inginkan? Yang saya inginkan adalah menghapus secara pribadi totem spiritual dan simbol bangsa mereka dari sejarah. Totem spiritual, simbol bangsa apa itu? Qin Chuan Anaconda tersenyum dan berkata ringan. Raja Charles ketiga mereka tentu saja. Raja Xiao Chuan, apakah kamu ingin membunuh raja? Qin Wenzhen tanpa sadar meraih lengan Qin Chuan dengan erat. Dia tidak keberatan dengan suara keras karena di alam bawah sadarnya perilaku cucunya benar. Orang-orang yang hidup melalui era Qin Wenzhen. Saya tidak memiliki perasaan baik terhadap Raja Inggris Raya. Keluarga mereka melancarkan invasi ke Tiongkok, menduduki tanah Tiongkok, dan menjerumuskan Tiongkok ke dalam kekacauan selama beberapa dekade. Apa yang akan kamu lakukan, Xiao Chuan? Meskipun kakek sudah berusia 80 tahun. Dia masih bisa membawa pistol dan bertempur dengan bayonet. Qin Chuan tersenyum dan berkata, kakek, dengarkan apa yang kamu katakan. Aku bisa melakukan hal kecil ini sendiri. Situasi ekonomi Inggris Raya saat ini telah mencapai titik kehancuran nasional. Jika mereka tidak mengikuti persyaratan yang saya tetapkan, mereka hanya akan berakhir bangkrut. Mereka harus bergantung pada pinjaman dari negara lain selama sisa hidup mereka. Inilah yang terjadi pada Yunani sekarang. Mulai sekarang, Inggris Raya hanya akan menjadi negara yang tidak dipedulikan siapapun di komunitas internasional. Tidak ada yang akan mengingat bekas kekaisaran Britania dan kejayaan Inggris Raya tidak akan ada lagi. Xiao Chuan, kondisi apa yang Anda tawarkan? Qin Wenzhen bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya memberi mereka 3 kondisi. Pertama, adakan konferensi pers untuk mengklarifikasi semua pernyataan palsu yang memfitnah perusahaan Tiongkok. Pulihkan hak dan kepentingan normal semua perusahaan Tiongkok di wilayah setempat, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan yang saya kendalikan. Seperti Huawei Technology, Bit Group, dan Guotai Airlines DAL. Qin Wenzhen menyela. Anda mengatakan bahwa Huawei Technology, BYD Group, dan Guotai Airlines semuanya dikendalikan oleh Anda. Kulit kepalanya mati rasa untuk sementara waktu dan sekarang mati rasa lagi. Dalam waktu singkat, informasi yang dirilis oleh Sun Zi menjadi semakin eksplosif. Dari 3 perusahaan yang baru saja disebutkan, Qin Wenzhen tidak terlalu familiar dengan mereka kecuali Guotai Airlines. Dia sangat familiar dengan 2 restoran lainnya. Huawei Technology adalah perusahaan teknologi tinggi terkemuka di Tiongkok. Frekuensi ponsel Warwick di tangan semua orang seharusnya tidak terlalu tinggi. Belum lagi BYD Group sekarang di desa dan di jalanan. Lebih dari setengah kendaraan energi baru berasal dari BYD. Perusahaan sebesar itu berhubungan denganmu, kakek. Aku bahkan bisa menjual rugi sebuah negara. Saya memiliki beberapa miliar aset. Ini tidak terlalu banyak kan? Saya pribadi memiliki 2 saham Huawei Technology Co. Ltd, 50 saham BYD Group, dan 100 saham Guotai Airlines Co. Ltd. Qin Wenzhen merinding di sekujur tubuhnya. Dia tahu cucunya kaya, setelah mengatakan sebelumnya bahwa dia memiliki ratusan miliar. Namun, bagi seorang pria tua yang telah tinggal di pedesaan hampir sepanjang hidupnya, dia tidak tahu berapa banyak arti ratusan miliar dolar. Namun, jika dikonversi menjadi saham perusahaan terkenal, Qin Wenzhen secara bertahap mendapat gambaran karena mereka dipromosikan sepanjang waktu di TV dan Douyin.
Perusahaan sebesar itu semuanya dimiliki oleh cucu. Seberapa kaya Ogawa? Qin Chuan menunggu beberapa saat dan melihat Qin Wenzhen pulih. Dia melanjutkan. Kondisi kedua adalah semua benda budaya yang dijarah dari Tiongkok yang disimpan di British Museum dikembalikan kepada kami. Qin Wenzhen bertepuk tangan dengan meriah. Oke. Dia berteriak oke 3 kali berturut-turut. Seolah-olah semua kebencian yang telah terpendam di hatinya selama bertahun-tahun terlepas sekaligus. Kakek benar tentangmu. Kamu memang seorang pria dengan pikiran yang luas dan pikiran yang luas. Qin Wenzhen dapat mengetahui dari dua kondisi yang diajukan oleh Qin Chuan bahwa cucunya bukanlah orang biasa. Ketika seseorang dapat membuat kondisi untuk kekaisaran lama, orang itu tidak berbicara tentang uang. Hanya menyebutkan keadilan nasional dan martabat nasional. Ini sangat terpuji. Semakin Qin Wen memandang cucunya, semakin dia menyukainya. Aku ingin mengatakan bahwa jika aku punya seorang putra, aku akan berharap dia seperti Qin Chuan. Tetapi jika kamu memikirkannya dengan cermat, bukankah Qin Chuan adalah cucuku? Dia berseri-seri dengan gembira bagaimana dengan poin ketiga bab 508 saya butuh lebih banyak teman. Poin ketiga adalah saya ingin Raja Britania Raya turun tahta. Dia harus secara pribadi mengumumkan di depan seluruh dunia bahwa dia tidak bisa lagi menjadi Raja. Qin Wenzhen menatap cucunya dengan tak percaya. Idenya begitu liar, begitu indah, dan begitu luar biasa dari zaman kuno hingga sekarang. Berapa banyak orang yang mampu mengubah matahari dan bulan serta langit dan bumi? Charles III adalah keluarga bangsawan tua dengan sejarah ratusan tahun. Keluarganya sudah ada sejak berdirinya Britania Raya. Charles III juga merupakan salah satu dari sedikit raja yang tersisa di dunia dan dia juga merupakan simbol kejayaan terakhir monarki. Membiarkan orang seperti itu turun tahta di depan seluruh dunia. Kakek ini berjanji bahwa dia akan turun tahta paling lama dalam 1 hari. Saya ingin membiarkan orang barat melihat bahwa orang Cina telah berdiri. Orang Cina memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membuat raja yang mewakili dunia lama jatuh dari altar. Orang Cina tidak takut masalah atau menyebabkan masalah. Begitu mereka menindas kita dan mempermainkan kita, mereka akan menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Wenzhen mendengarkannya sambil menarik napas dalam-dalam. Dia menyentuh kepala Qin Chuan dengan lega kemudian dia berdiri. Dan dengan bantuan cucunya dia berjalan perlahan keluar dari aula dan keluar dari rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qin Wenzhen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap langit biru keheningan. Tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tidak ada kata-kata, hanya tawa-tawa dari hati itu saja. Qin Chuan memahami perasaan kakeknya dan dia berdiri diam di samping. Suasana tenang tidak berlangsung lama. Qin Chuan merasakan ledakan isak tangis lembut datang dari belakangnya. Aku melihat Ji Ranxing berjongkok di sudut menyeka air matanya. Guru, bagaimana Anda bisa begitu hebat? Anda bahkan memaksa Raja Inggris Raya untuk turun tahta. Dua merasa seperti tidak akan bisa mengejarnya bahkan setelah 10 tahun lagi. Setelah menyeka air mata 2 kali, Ji Ranxing mengeluarkan ponselnya. Hubungi ayahnya, Ji Cheng, di Afrika. Hei, ayah, ada apa? Putraku sayang, apakah kamu diganggu? Ayah, kenapa kita tidak menggulingkan raja setempat? Ji Cheng yang awalnya menikmati pijatan dari iblis hitam dan putih tiba-tiba terkejut. Sondit, apakah kamu tidur dengan istri seseorang? Ji Ranxing terdiam. Mengapa ayah ini begitu tidak dapat diandalkan? Ayah, apa yang kamu pikirkan? Aku ingin bertanya apa yang kamu pikirkan. Aku hanya ingin melakukan sesuatu yang besar. Ji Ranxing berkata dengan sedih. Ji Cheng terdiam. Kapan putra ini bisa lebih dapat diandalkan? Persetan dengan bisnis pamanmu. Selama kamu tidak memulai bisnis dan menghabiskan uang dengan patuh, aku akan berterima kasih. Ayah, kau tidak bisa melindungiku seperti ini sepanjang hidupku. Melindungimu, aku melindungi diriku sendiri. Jika aku tidak menjagamu, aku takut kau akan membunuhku. Setelah mengatakan itu, Ji Cheng menutup telepon meninggalkan Ji Ranxing yang acak-acakan diterpa angin. Qin Chuan ingin maju dan menghibur murid kecilnya, hidup itu sulit. Begitu dia maju selangkah, ponselnya berdering. Aku melihat ide penelepon dan melihat itu dari Perdana Menteri Inggris Raya. Siri Naksu, begitu panggilan terhubung, aku mendengar volume naik beberapa tingkat. Tuan Qin, saya punya kabar baik untuk Anda. Naksu tampak sangat bersemangat dan telah kehilangan semua cadangan kepresidenannya. Bahasa Inggris rasa kari yang selama ini tersembunyi terungkap sepenuhnya. Dia berkata Rajau tidak, dia harus dipanggil Charles III sekarang. Dia setuju dia akan mengadakan konferensi pers pukul 8 besok pagi untuk mengumumkan pengunduran dirinya di depan seluruh dunia. Qin Wei menang, kami menang. Setelah mendengar ini Charles III akhirnya memilih untuk turun tahta. Qin Chuan menghela napas panjang. Pertempuran berlangsung selama 6 bulan penuh. Selama periode ini diperlukan perencanaan dan tata letak yang konstan. Dan hanya mereka yang telah mengalaminya yang dapat memahami kesulitan yang terlibat. Setelah semuanya beres, Qin Chuan akhirnya merasakan relaksasi dan kenyamanan. Itu bagus. Apa saja persyaratannya ya? Ada syarat, dia ingin menyimpan semua properti yang tersisa dan melindungi keselamatan pribadi keluarganya. Tidak masalah asalkan dia turun tahtaku bisa menyerahkan propertinya yang menyedihkan itu. Untuk keluarganya, ada pepatah di Tiongkok bahwa kemalangan tidak boleh memengaruhi keluarga. Jadi, biarkan dia yakin bahwa saya tidak tertarik pada keluarganya.
Tuan Qinyo sangat velikodusnya. Anda memiliki visi setelah Raja mengumumkan pengunduran dirinya besok. Saya juga akan segera mengumumkan bahwa Britania Raya akan mengembalikan semua benda budaya ke Tiongkok tahun ini. Jangan umumkan dulu untuk sekarang. Aku akan mencari seseorang untuk menghubungimu. Kamu bisa mengumumkannya ketika dia menyuruhmu. Naksu tidak begitu mengerti pendekatan Qin Chuan. Namun, dia tidak membantah. Lalu, Tuan Qin, sejak Charles III turun tahta dan masalah relik budaya telah diselesaikan, Qin Chuan mengerti apa yang dimaksud Naksu. Yaitu, hentikan short selling dan kembalikan ketertiban normal ke Britania Raya. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan selama Raja mengumumkan pengunduran dirinya besok. Saya akan segera menghentikan short selling dan menyebutnya selesai. Setelah mendengar ini, Naksu berulang kali berterima kasih kepadanya setelah menerima balasan Qin Chuan. Dia tidak segera bersiap untuk menutup telepon. Ada keheningan aneh di telepon selama beberapa detik. Qin Chuan sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja setelah menghentikan short selling, saya juga akan meminta Dakin Internasional, Iran dan Arab Saudi untuk menurunkan harga energi yang mereka suplai ke Inggris Raya. Naksu dengan cepat berkata, Tuan Qin, bagaimana harga energi akan disesuaikan dan kapan? Bisakah saya berkomunikasi dengan mereka? Oke, saya sibuk besok. Jadi berkomunikasi saja dengan mereka secara langsung. Terima kasih, Tuan Qin. Kali ini, Naksu berterima kasih padanya dan menutup telepon karena dia mendapatkan janji yang diinginkannya. Setelah Qin Chuan menutup telepon, dia tidak memasukkan kembali telepon itu ke sakunya. Sebaliknya, dia membuka buku alamat dan mencari sebuah nama. Masalah Inggris Raya telah berakhir, tetapi dunia masih berputar dan ada lebih dari satu negara adidaya tua di dunia. Belum lagi mereka yang bersembunyi di kegelapan negara yang menimbulkan ancaman terbesar bagi kita sekarang adalah Amerika Serikat. Qin Chuan tahu bahwa Raja Inggris Raya dan pejabat tinggi Amerika memiliki hubungan dekat. Karena aku memaksa Raja untuk turun tahta, Amerika Serikat pasti tidak akan membiarkanku pergi soplan. Bersiaplah sepenuhnya untuk pertahanan terhadap segala kemungkinan cara yang mungkin digunakan Amerika Serikat untuk melawanmu. Untuk melakukan ini, dibutuhkan lebih dari sekadar uang. Dibutuhkan lebih banyak dukungan. Namun terlepas dari menjadi petarung yang baik, Qin Chuan masih kekurangan teman kelas berat dalam banyak aspek. Mengandalkan teman satu persatu untuk membuat perkenalan terlalu lambat dan tidak efisien. Jadi dia memutuskan untuk mencari cara lain. Bantu teman-temanmu dan raih puncak yang lebih tinggi. Qin Chuan mengeklik nama itu. Setelah menunggu sekitar 10 detik. Panggilan terhubung Qin Chuan mempertahankan tradisi masa lalu dan memanggil kepala sekolah dengan hormat. Bab 509 selama dia berinvestasi kota itu dapat menjadi kota tingkat pertama yang baru kota Jiangning Provinsi Haining kantor provinsi. Di ruang santai Chang Guoli duduk di kursi dengan satu tangan di dahinya dan sekretaris di sampingnya membantunya mengisi secangkir air panas. Chang Guoli yang penuh semangat dan vitalitas di perguruan tinggi tampak sedikit lelah dan kewalahan sekarang karena dia berada di posisi yang lebih tinggi. Di perguruan tinggi, dia menghadapi mahasiswa yang tampak bodoh dan polos pada pandangan pertama dan beberapa staf urusan akademik yang hanya memiliki setengah lusin otak. Tetapi di Provinsi Haining, ini benar-benar berbeda. Para pemimpin kota di bawah semuanya sangat mencurigakan. Semua orang tersenyum riang. Tetapi diam-diam mereka semua tahu pikiran kecil satu sama lain meskipun mereka memiliki tujuan yang berbeda. Untungnya titik awal mereka baik. Mereka semua berharap negara di bawah yurisdiksi mereka akan damai dan makmur. Dengan orang-orang yang memiliki cukup makanan dan pakaian, saya dikirim untuk bekerja di Provinsi Haining. Para pemimpin tertinggi berharap agar Chang Guoli dapat melakukan pekerjaan dengan baik dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Haining. Membangun Provinsi Haining menjadi Provinsi Zhejiang kedua. Tapi ini tidak semudah itu. Provinsi Haining memiliki sumber daya yang terbatas dan berbatasan dengan Shanghai dan Provinsi Zhejiang. Pembangunan ekonomi selalu ditekan dan perusahaan-perusahaan top tidak akan memilih untuk menetap di Provinsi Haining. Tanpa perusahaan-perusahaan besar, tentu saja sulit untuk menarik talenta. Selain itu, dengan pesatnya perkembangan kereta api berkecepatan tinggi, anak-anak muda bekerja di Provinsi Zhejiang atau Shanghai. Hanya butuh waktu kurang dari 2 atau 3 jam untuk pulang, yang sangat nyaman. Perlahan-lahan pembangunan ekonomi Provinsi Haining jatuh ke dalam lingkaran setan. Tanpa perusahaan-perusahaan top, tidak akan ada bakat, dan tanpa bakat, perusahaan-perusahaan top tidak dapat diciptakan. Struktur yang mirip dengan Mobius Strip membuat Chang Guoli sakit kepala begitu dia menjabat. Jika Anda ingin memecahkan siklus ini, Anda harus mengeluarkan banyak uang untuk menarik bakat atau mengeluarkan banyak uang dan memberikan manfaat kepada perusahaan-perusahaan top. Tetapi keduanya tidak terlalu layak. Kondisi keuangan di Provinsi Haining sudah agak tegang. Daerah setempat membutuhkan konstruksi yang membutuhkan uang, proyek yang bermanfaat bagi masyarakat membutuhkan dukungan, dan uang dibutuhkan di mana-mana. Jadi setelah menjabat, dia secara aktif mempromosikan pembangunan pedesaan, mulai membangun fondasi dari bawah pembangunan ekonomi. Mulai mengerahkan upaya dari pedesaan dan akhirnya mengepung dan memberi umpan balik ke kota-kota. Dorong perusahaan yang ada untuk berinvestasi dan membangun pedesaan baru, namun, langkah tersebut juga menimbulkan keberatan dari banyak orang. Pada konferensi ekonomi kedua, beberapa orang menyampaikan pendapat yang berbeda. Lingkungan ekonomi secara keseluruhan telah buruk dalam 2 tahun terakhir. Dan bisnis mengalami kesulitan untuk beroperasi. Jelas ada lokasi yang baik dan kebijakan yang baik di kota ini.
Tetapi tidak digunakan. Kita harus mendesentralisasikan perusahaan ke pedesaan. Tiba di daerah pedesaan berarti perusahaan harus membangun saluran logistik dan fasilitas pergudangan baru. Ini seperti melepas celana untuk kentut yang hanya menambah beban perusahaan tanpa alasan. Setelah setiap pertemuan, Chang Guoli merasa lelah. Dia memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai kepala sekolah dan memiliki banyak siswa bisnis yang sukses. CEO perusahaan terbuka dan direktur kelompok besar adalah kelompok orang yang memiliki keputusan akhir dan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dalam kelompok perusahaan mereka masing-masing. Akhir-akhir ini, Chang Guoli telah berbicara secara rinci dengan semua siswa yang mampu berinvestasi dalam pembangunan Provinsi Haining. Saya harap mereka bisa datang ke Provinsi Haining untuk berinvestasi dan membangun tetapi hasilnya tidak memuaskan apalagi. Berinvestasi di tempat yang asing itu sendiri berisiko bahkan jika itu berinvestasi di Chang Guoli bukanlah masalah yang baik. Mengingat usia Chang Guoli, dia tidak akan dapat berhasil kecuali dia dapat mencapai prestasi politik yang menggemparkan selama menjabat. Jika tidak, tidak akan ada kemungkinan untuk melangkah lebih jauh. Sangat mungkin Chang Guoli akan pensiun di posisinya saat ini. Masyarakat itu kejam, orang-orang pergi dan menjadi acuh tak acuh. Lebih hemat biaya untuk berinvestasi pada pejuang senja seperti itu daripada merebut kepemimpinan tempat Anda saat ini. Setelah bertemu dengan beberapa siswa, Chang Guoli perlahan menyadari situasinya. Dia tersenyum pahit, mengambil cangkir teh berisi air dengan suhu yang tepat, dan menyesapnya. Pemimpin, apakah Anda ingin kembali dan beristirahat? Sepertinya kamu sedang tidak dalam kondisi yang baik. Tidak apa-apa, Xiao Fu. Apakah ada orang di daftar yang kuberikan terakhir kali yang belum kamu wawancarai? Sekretaris Fu Hongnian sedang membolak-balik buku catatan di tangannya. Ketika dia melihat nama orang terakhir, dia ingin langsung menyebutkannya. Tetapi ketika dia melihat catatan di belakang nama orang ini, dia tertegun. Nama-nama di buku catatan itu semuanya diberikan kepadanya oleh Chang Guoli. Keterangan itu ditulis sendiri oleh Chang Guoli. Isi umumnya adalah bahwa orang ini berada dalam kelompok tertentu dan posisinya dalam kelompok tersebut. Dan informasi singkat lainnya, yang lain dicatat sebagai ketua, presiden, Del. Hanya orang terakhir adalah Qin Chuan. Catatannya adalah mahasiswa baru Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto. Seorang mahasiswa baru, bagaimana dia bisa muncul di daftar ini? Daftar ini adalah daftar bos teratas di negara ini. Fu Hongnian agak bingung. Mungkinkah latar belakang keluarga siswa ini tidak terduga? Tapi seharusnya tidak demikian, jika latar belakang keluarganya tidak terduga. Pemimpin itu seharusnya menulis nama orang tuanya di daftar ini. Meskipun dia memiliki banyak keraguan di benaknya, dia tidak berani memiliki pikiran kecilnya sendiri. Biarkan saya memberitahu Anda nama belakang pemimpin, hanya ada satu orang yang tersisa, Qin Chuan, seorang mahasiswa baru di Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto. Ketika dia mendengar nama Qin Chuan, secercah cahaya melintas di mata lelah Chang Guoli. Oh, dia satu-satunya yang tersisa. Apakah Anda perlu saya menghubunginya? Fu Hongnian bertanya. Chang Guoli sedikit ragu karena siswa ini sudah membantunya sekali. Belum lama sejak Anda meminta seseorang untuk sesuatu yang tidak masuk akal. Chang Guoli merasa malu karena telah memanfaatkan siswa selama kurang dari setahun. Dia sedikit mengerutkan kening jika dia benar-benar ingin berbicara dengan Qin Chuan tentang berinvestasi dalam pembangunan Provinsi Haining. Apakah Anda dapat memberikan dukungan kebijakan khusus kepada pihak lain, hibah tanah khusus, tarif pajak preferensial atau yang lainnya? Melihat Chang Guoli tidak berbicara untuk waktu yang lama, Fu Hongnian memanggil dengan lembut, pemimpin Xiao Fu, ya pemimpin Anda katakan. Apa yang harus saya berikan padanya? Apa maksud Anda, pemimpin? Murid saya ini memiliki kekuatan yang besar, sangat besar. Jika dia bisa datang ke Provinsi Haining. Tidak peduli kota mana yang dia investasikan, kota itu mungkin akan bisa melompati gerbang naga dan menjadi kota seperti Hangzhou. Setelah mendengar ini, Fu Hongnian menarik napas dalam-dalam. Menjadi kota seperti Hangzhou, bukankah itu berarti perusahaan teman sekelas ini sama dengan Ali di Hangzhou? Berkat grup Ali, Hangzhou telah mencapai lompatan maju dalam beberapa dimensi kota. Jika sebuah kota di Provinsi Haining dapat menarik raksasa seperti itu untuk menetap, ini akan menjadi kota tingkat pertama baru berikutnya. Sebuah dering ponsel menyela percakapan mereka. Chang Guoli mengeluarkan ponselnya dan sudut mulutnya, yang tadinya terkulai karena lelah, tiba-tiba terangkat. Dia tidak sabar untuk menjawab telepon. Sapaan hormat segera datang dari ujung telepon kepala sekolah bab 510, hadiah dari siswa. Chang Guoli sedikit terkejut bahwa Qin Chuan akan meneleponnya. Apakah kamu di sini untuk mengucapkan selamat tahun baru? Reaksi pertamanya adalah anak ini mungkin mengalami beberapa kesulitan. Jika itu benar, sekarang adalah kesempatan untuk membalas anak ini. Chang Guoli duduk tegak. Qin Chuan, mengapa kamu berpikir untuk meneleponku? Apakah Anda menemui kesulitan? Meskipun saya tidak bersekolah lagi, Anda selalu dapat berbicara dengan saya jika Anda mengalami kesulitan. Kepala sekolah, kesulitan apa yang bisa saya alami? Saya tidak mungkin bertemu dengan penjahat buta itu setiap hari. Chang Guoli tertegun, dan kemudian mengingat adegan pertemuan pertamanya dengan Qin Chuan. Itu ada di kantornya Li Gang dan putranya Li Jun hendak membalas dendam terhadap Qin Chuan. Sejujurnya, saya tidak bisa membantu sama sekali saat itu. Pada akhirnya, Qin Chuan tidak peduli sama sekali dan tetap menyumbangkan sejumlah besar uang ke sekolah.
Kepala sekolah, Anda mengatakan terakhir kali bahwa Anda akan dipindahkan ke provinsi lain untuk menjadi pemimpin tertinggi. Apakah pekerjaanmu sudah stabil sekarang? Zhang Guoli melihat sekeliling dan berkata dengan senyum masam. Sekarang stabil, kurasa. Fu Hongnian, yang berdiri di dekatnya, benar-benar bingung saat mendengarkan percakapan antara Qin Chuan dan Zhang Guoli. Seorang mahasiswa baru benar-benar mengobrol dan tertawa dengan pemimpinnya, pemimpin tertinggi provinsi, dan bahkan bertanya bagaimana pekerjaannya. Sialan, latar belakang keluarga seperti apa yang harus dimiliki seorang anak untuk berbicara seperti ini. Dia diam-diam mencatat nama orang ini dan memastikan untuk tidak menyinggungnya di masa depan. Aku akan kembali dan melakukan pemeriksaan latar belakang menyeluruh untuk mencari tahu siapa pihak lain itu. Kepala sekolah, pernahkah Anda berpikir untuk membuat kemajuan lebih lanjut? Qin Chuan mengungkapkan pikirannya dengan murah hati. Zhang Guoli secara alami mengerti apa yang dimaksud Qin Chuan. Dia menghela nafas dalam hati. Pria muda ini jujur dan bisa mengatasi, namun Zhang Guoli tahu bahwa mengingat usianya dan sulitnya pekerjaannya saat ini, jika Anda ingin melangkah lebih jauh, mungkin akan lebih sulit daripada memanjat ke langit. Xiao Chuan, usia saya tidak memungkinkan saya untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Sudah merupakan pencapaian langka bagi pekerjaan saya saat ini untuk berkembang dengan mantap. Jika saya ingin membuat terobosan besar, itu lebih sulit daripada mendaki ke langit. Kepala sekolah, apakah Anda butuh bantuan saya? Qin Chuan sengaja menggoda. Jika Anda bisa datang dan berinvestasi, saya pasti akan menyambut Anda dengan hangat. Saya jamin perusahaan Anda akan menikmati semua keuntungan di daerah setempat. Kami akan memberi Anda kebijakan pajak terbaik dan lokasi terbaik selama Anda bersedia berinvestasi. Qin Chuan jarang menggunakan kata ini untuk mengungkapkan perasaannya. Kepala sekolah, jujur saja, saya baru saja menerima telepon. Oh, siapa yang menelepon? Zhang Guoli menjadi tertarik. Menteri Luar Negeri AS. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Guoli dan Fu Hongnian sama-sama mengerutkan kening. Fu Hongnian terkejut. Apakah ini harta karun Boya? Bahkan Menteri Luar Negeri AS meneleponnya. Dia sangat ingin tahu tentang identitas Qin Chuan. Apa yang dia inginkan? Dia menemuimu untuk menyelidiki transaksi short selling Anda terhadap Gaoseng Financial Group. Grup Gaoseng hanyalah masalah kecil. Dia menelepon kali ini karena Britania Raya. Zhang Guoli terkejut. Dia telah mendengar tentang keruntuhan ekonomi Britania Raya dalam 2 hari terakhir dan bencana nasional terbesar yang akan segera terjadi. Berita terkait juga disiarkan di TV setiap hari. Britania Raya mengalami short selling terbesar dalam sejarah. Mungkinkah kamu yang melakukan ini? Akulah yang memimpin. Aku mengumpulkan modal dari Wall Street, ISIS, Arab Saudi, dan China. Setelah mendengar kata-kata Qin Chuan, bahkan Zhang Guoli yang selalu setenang batu karang pun tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Fu Hongnian sudah terpana karena terkejut. Dia benar-benar kehilangan kata-kata. Seorang mahasiswa baru mengumpulkan kekuatan kelompok keuangan top dunia untuk menjual pendek sebuah negara. Sialan, jika dia tidak mendengarnya di telepon dari pemimpin provinsi, dia tidak akan pernah mempercayainya. Qin Chuan melanjutkan. Kepala sekolah, kita akan membahas urusan AS secara detail ketika kita bertemu. Sekarang ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Zhang Guoli menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, para siswa memiliki sesuatu untuk diminta dariku. Setelah menjadi guru selama bertahun-tahun, saya masih sangat bersemangat ketika mendengar siswa meminta bantuan. Katakan padaku apa itu. Selama aku bisa, aku pasti akan membantumu. Nanti akan kukirimkan nomor telepon. Kamu bisa menelepon dan mengatur waktu. Tentu saja, semuanya tergantung pada pendapatmu. Ini hadiahku untukmu. Saya berharap Anda mendapatkan hasil yang lebih baik di pekerjaan baru Anda. Hadiah, jika orang lain mengucapkan, Zhang Guoli akan langsung menolaknya. Namun, ini adalah hadiah dari Qin Chuan dan mengingat karakternya, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya melakukan kesalahan. Oke, kirimkan nomor teleponmu dan aku akan segera meneleponmu. Oke, kepala sekolah, saya akan menutup telepon sekarang. Setelah Qin Chuan menutup telepon, dia dengan cepat mengirim nomor telepon. Zhang Guoli melihat dan menemukan bahwa itu bukan nomor domestik. Anak ini, apakah dia akan mengirimi saya nomor telepon Menteri Luar Negeri AS dan meminta saya untuk membantunya bernegosiasi dengan pihak lain? Hadiah ini agak berat. Setelah mendengar ini, Fu Hongnian mengingatkan pemimpin apakah melanggar aturan untuk berkomunikasi langsung seperti ini. Zhang Guoli berpikir sejenak dan berkata, Xiao Fu, pinjami aku ponselmu. Fu Hongnian menyerahkan ponselnya. Zhang Guoli memutar nomor dalam pesan itu. Pada akhirnya alamat yang ditampilkan di layar adalah Inggris Raya. Zhang Guoli menghela napas lega. Dia adalah mantan rektor universitas. Jadi tak perlu dikatakan lagi bahwa dia mahir berbahasa Inggris. Tak lama kemudian panggilan itu terhubung. Halo, Zhang Guoli tidak tahu identitas orang lain itu, jadi dia hanya bisa menyapa Perdana Menteri Inggris Raya. Shirinaksu jelas sedang menunggu panggilan ini, dan dia menanggapi dengan antusias. Halo, teman saya. Halo, Qin Chuan memberi saya nomor telepon ini. Saya tahu Tuan Qin sudah memberitahu saya. Jadi Tuan Chang, kapan Anda ingin saya mengadakan konferensi pers? Konferensi pers apa? Zhang Guoli bingung. Bukankah Tuan Qin memberitahu Anda tidak? Ini konferensi pers tentang Inggris Raya mengembalikan relik budaya ke China. Dalam beberapa tahun terakhir karena peningkatan status internasional Tiongkok dan upaya orang-orang patriotik, banyak relik budaya yang tersebar di luar negeri telah dikembalikan ke Tiongkok.
Chang Guoli tersenyum diam-diam. Ternyata anak ini menemukan relik budaya Tiongkok di luar negeri dan menyumbangkannya kembali. Berdasarkan pemahamannya tentang Qin Chuan, relik budaya ini pasti luar biasa dan merupakan relik budaya kelas dunia. Akan menjadi hal yang hebat untuk membantu Tiongkok mendapatkan kembali relik budaya seperti itu. Qin Chuan memberi dirinya informasi kontak pihak lain, yang merupakan petunjuk bahwa pujian untuk memulihkan relik budaya harus diberikan kepada Chang Guoli. Dia diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa anak laki-laki ini benar-benar perhatian. Oh, saya mengerti. Artefak mana yang dikembalikan? Bab 511 jauh dari pertandingan. Naksu sedikit bingung. Apa yang Anda katakan? Artefak yang mana? Mungkinkah Tuan Qin sengaja mengundang orang ini untuk menguji saya? Tuan Qin adalah orang yang sangat berhati-hati. Tuan Chang, Inggris Raya mengembalikan semua peninggalan budaya dari Tiongkok. Pupil Chang Guoli tiba-tiba mengecil. Dia bertanya dengan suara gemetar, semua. Apa maksud Anda, Tuan? Tentu saja, semua mengacu pada semua relik budaya Tiongkok di British Museum. Bukankah Tuan Qin Chuan bahkan memberitahu Anda tentang ini? Naksu berkata dengan bingung. Wah, itu agak berlebihan. Tidak alami sama sekali. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka jangan berakting lagi. Semuanya. Cepat selesaikan pidatomu, aku harus menghadiri jamuan makan untuk merayakan pengunduran diri raja. Wajah Chang Guoli berubah drastis ketika mendengar ini. Dia berada dalam kekacauan. Pihak lain ingin mengembalikan semua relik budaya Tiongkok di British Museum ini terlalu besar, terlalu luar biasa, terlalu sulit dipercaya. Mengembalikan semua relik budaya Tiongkok adalah sesuatu yang tidak dapat diukur dengan uang. Ini tidak hanya melibatkan masalah antar negara, tetapi juga masalah muka bagi Inggris Raya. Chang Guoli tidak dapat mempercayai fakta ini. Dia bertanya dengan ngeri. Tuan, apakah Anda yakin itu semua relik budaya? Apakah itu produk sejarah dan peradaban Tiongkok kita yang telah hilang selama hampir 100 tahun? Bisakah Britania Raya benar-benar mengembalikan semuanya ke negara Tiongkok kami? Saya yakin, sebagai Perdana Menteri Britania Raya, saya dapat meyakinkan Anda bahwa ini semua adalah relik budaya Tiongkok, tidak ada satupun yang hilang. Saya tidak akan pernah mengingkari janji saya kepada Tuan Qin. Selanjutnya, kedua orang itu melakukan komunikasi mendalam selama setengah jam. Sampai saat saya menutup telepon, Chang Guoli berada dalam keadaan bersemangat dan bingung. Ketika dia mendengar nada sibuk di telepon, dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. British Museum benar-benar menyelesaikan tugas mengembalikan semua relik budaya Tiongkok yang ada di tangannya. Kemudian Chang Guoli akan dicatat secara detail dalam sejarah Tiongkok, akan menjadi tokoh yang tertulis dalam buku teks sejarah. Chang Guoli menarik napas dalam-dalam dengan semangat berusaha menenangkan suasana hatinya. Saat ini detak jantungnya akan mencapai batas atasnya. Inggris Raya mengambil inisiatif untuk mengadakan konferensi pers mengumumkan pengembalian relik budaya Tiongkok yang diinvasi. Tidak ada 1, 2, 3, 5, 6 atau 7 relik budaya. Ini semuanya kehebatan macam apa ini? Ini adalah peristiwa sejarah yang epik. Lagi pula berita ini berulang kali dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Inggris Raya. Naksu, masalah ini sudah pasti dan tidak ada kemungkinan untuk berubah. Mungkinkah anak ini Qin Chuan adalah seorang alien? Bagaimana dia bisa mencapai prestasi seperti itu? Kehormatan yang mulia, dia benar-benar memberikannya kepadaku seperti ini. Chang Guoli mengingat pertanyaan yang diajukan Qin Chuan di awal. Kepala sekolah, apakah Anda ingin membuat kemajuan baru? Pertama kali mendengar kalimat ini, Chang Guoli mengira pihak lain hanya bertanya dengan santai. Sekarang tampaknya apa yang diminta Qin Chuan penuh dengan makna mendalam. Atas nama China, kita menerima benda-benda budaya yang dikembalikan oleh Inggris Raya. Ini adalah sesuatu yang dapat membawa pencapaian politik yang besar bagi seluruh karir Chang Guoli. Karena Qin Chuan memiliki niat ini, hampir pasti dia akan datang ke Provinsi Haining untuk berinvestasi. Dengan cara ini, kesempatan bagi saya untuk membuat kemajuan lebih lanjut bukannya tidak mungkin. Xiao Fu, Chang Guoli memanggil nama sekretarisnya 3 kali. Tidak ada respons yang diterima. Dia menoleh dengan terkejut dan melihat Fu Hongnian berdiri di sana dengan linglung tercengang, dapat mengendalikan dirinya untuk waktu yang lama. Perdana Menteri Inggris Naksu secara pribadi mengumumkan pengembalian tanpa syarat semua relik budaya Tiongkok. Itu membawa kejutan besar ke hatinya. Energi yang ditampilkan oleh pemuda bernama Qin Chuan sangat besar dan tak terbayangkan. Seperti level 1 yang sangat penting memukulnya sekretaris pemimpin puncak provinsi. Keras saya pikir bahwa pada usia 28 sebagai sekretaris pemimpin puncak provinsi, saya sudah menjadi bakat langka. Akibatnya, pada usia 20, dia telah mencapai prestasi yang membuat Perdana Menteri suatu negara tunduk padanya. Fu Hongnian merasa rendah diri padanya. Kesenjangan di antara mereka seperti jurang yang tidak akan pernah bisa dia kejar seumur hidupnya. Aku hanya bisa melihat ke atas kepada mereka, tetapi tidak bisa melampaui mereka menghadapi prestasi yang mencengangkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah berita yang mengejutkan. Dia butuh waktu lama untuk mencernanya. Waktu yang lama gejolak di hatinya akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk tenang. 3 panggilan Chang Guoli menyadarkan Fu Hongnian. Maaf bos, aku hanya. Chang Guoli melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya merasakan hal yang sama sepertimu. Kupikir siapapun yang mengalami hal semacam ini akan memiliki reaksi yang sama.
Muridku selalu memberiku kejutan yang tak terduga. Pemimpin, apa yang kau inginkan? Pergi dan panggil Direktur Museum Provinsi Haining. Aku ingin membahas hal-hal terkait dengannya secara langsung. Fu Hongnian tidak menyangka bahwa Chang Guoli ingin menempatkan relik budaya ini langsung di Museum Provinsi Haining. Langkah ini mungkin akan meningkatkan status Museum Provinsi Haining ke tingkat yang tak terbayangkan. Dan akan membuatnya melonjak dari museum provinsi yang tidak jelas menjadi museum paling menarik di negara ini. Fu Hongnian menghela napas dalam hatinya, ini bisa dikatakan sebagai masalah waktu dan takdir. Direktur Museum Provinsi Haining tidak pernah menyangka ini. Aku tidak melakukan apa-apa tahu-tahu benda besar ini menimpaku. Ketika dia pensiun aku khawatir posisinya akan berada di level atas. Fu Hongnian tidak menunda, dia mengangguk dan segera bersiap untuk bekerja. Dia baru saja mengambil 2 langkah ketika Chang Guoli memanggilnya. Masalah ini sangat penting, saya harus pergi menemui Qin Chuan secara langsung dan berterima kasih kepadanya. Kudengar kakeknya akan berusia 80 tahun lusa, bisakah kamu mencari tahu di desa mana kakeknya tinggal? Saya akan pergi ke rumahnya secara langsung untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Pemimpin, saya khawatir ini melanggar aturan. Wajah Chang Guoli sedikit berubah. Bagaimana bisa itu melanggar aturan? Qin Chuan telah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk China. Apa kau benar-benar berpikir bahwa orang-orang di posisi tinggi tidak bisa melihatnya? Dia memberiku kesempatan untuk dipuji di surat kabar. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak berjasa. Lagi pula, kakeknya berusia 80 tahun dan dia adalah seorang tentara sebelumnya. Apa salahnya pergi merayakan ulang tahun prajurit tua itu selama festival musim semi? Fu Hongnian mengangguk berulang kali. Apa yang dikatakan pemimpin itu benar. Saya akan turun dan membuat beberapa persiapan hadiah dan lain sebagainya, harus dibayar dari rekening pribadi saya. Pahami kepemimpinan. Fu Hongnian baru saja mengambil 2 langkah ketika Chang Guoli memanggilnya lagi. Xiao Fu, saya khawatir tingkat otoritas Anda tidak cukup untuk menanyakan informasi Qin Chuan. Silakan gunakan otoritas saya untuk memeriksa, kata Chang Guoli dengan ringan. Namun, Fu Hongnian sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Tingkat informasi identitas pemuda ini sangat tinggi. Itu membutuhkan otoritas pemimpin provinsi untuk memeriksanya. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, otoritas saya berada pada tingkat yang sama dengan otoritas pemimpin kota. Saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk memeriksa informasi latar belakang seorang mahasiswa baru. Pria bernama Qin Chuan ini latar belakang mengerikan macam apa yang dia miliki. Fu Hongnian menarik napas dalam-dalam dan kemudian pergi untuk melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh pemimpinnya. Bab 512 Porse 718 lagi sampah. Setelah menutup telepon, Qin Chuan berpikir dengan hati-hati untuk melihat apakah dia telah melewatkan sesuatu. Setelah berpikir sejenak, sepertinya tidak ada lagi, bahkan jika ada, itu tidak masalah. Mari kita siapkan pesta ulang tahun lusa dulu. Namun, dia menemukan bahwa sudah lama sejak dia kembali, mengapa nenek tidak melihatnya. Kakek, di mana nenek? Dia pergi ke desa untuk membelikanmu panekuk daun bawang. Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita tua terlihat menaiki traktor Paman Wang di sebelah dan kembali ke depan pintunya. Dia juga memegang sekantong panekuk daun bawang melihat cucu kecilnya Qin Chuan. Nenek sangat gembira hingga hampir menangis ketika Qin Wenzhen melihat traktor Paman Wang, dia hampir memalingkan wajahnya. Nenek Xiao Chuan membelikanmu panekuk daun bawang kesukaanmu. Terima kasih, Nenek. Qin Chuan membantu neneknya masuk ke rumah. Keluarga itu duduk di ruang tamu, makan panekuk daun bawang dan mengobrol. Seperti yang diharapkan, Ji Ranxing dikenali oleh neneknya, Elf Pei Fang. Dia segera menganggap dirinya sebagai calon menantu cucunya, meskipun Qin Chuan dan Qin Wenzhen tidak mengakui orang ini. Namun, Ji Ranxing menikmatinya. 3 generasi kakek, nenek dan cucu mengobrol tentang masalah keluarga sepanjang malam. Dan waktu dengan cepat tiba pada hari berikutnya. Pagi-pagi sekali, pintu masuk desa Yongningchun sangat ramai. Karena konvoi yang dipimpin oleh 3 bas melaju masuk dari luar desa. Di belakangnya, ada 2 truk besar yang mengikuti dari dekat. Konvoi itu melaju ke desa dan menuju ke rumah tua keluarga Qin. Hal ini menyebabkan penduduk desa menunjuk dan berbicara, serta mengamati dan berdiskusi. Brengsek, adegan yang begitu besar, 3 bas dan 2 truk. Apa yang mereka lakukan di sini? Kamu lupa bahwa besok adalah hari ulang tahun ke-80 orang tua dari keluarga Qin. Tim ini seharusnya menyelenggarakan perjamuan di desa, bukankah kita akan pergi ke sana untuk merayakan ulang tahunnya? Oh iya, aku ingat sekarang. Kamu bilang bahwa kedua putra keluarga Qin bekerja di kota. Kenapa mereka tidak menyiapkan pesta yang lebih baik untuk ulang tahun ke-80 orang tua itu dan mengadakan pesta di restoran di kota? Baiklah, lihat apa yang kamu katakan. Bukannya mereka tidak mampu, tetapi perjamuan di pedesaan lebih hemat biaya. Yang diinginkan semua orang adalah suasana meriah. Siapa yang peduli apakah makanannya enak atau tidak? Ayolah, aku lihat, tidak ada uang. Bagaimana bisa? Putra sulung keluarga Qin bekerja di sebuah perusahaan di kota dan putra ketiga bekerja di pabrik garmen di kota. Gaji mereka tidak rendah. Saya memperkirakan gaji mereka bisa melebihi 10.000. Skis 10.000 gaji yang tinggi. Kamu tidak tahu bahwa Paman Qin telah berdiskusi dengan kepala desa akhir-akhir ini untuk menjual tanah makam leluhur keluarga Qin mereka. Menjual makam leluhur? Mengapa saya tidak punya uang? Jika saya punya uang, saya bisa menjual kuburan leluhur saya. Orang-orang menjual kuburan leluhur mereka ke perusahaan-perusahaan besar di kota.
Cih, cih, cih. Keluarga Qin semakin menurun. Apa kau tidak ingat ketika putra sulung keluarga Qin bekerja di kota? Dia sangat hebat di tahun pertamanya setelah kembali, pekerjaan yang stabil, perusahaan yang bagus, dan pekerjaan bergengsi yang membuat Paman Qin sangat bahagia. Entah kenapa tahun lalu dia dipindahkan ke kabupaten. Sepertinya pekerjaan yang stabil ini tidak begitu baik lagi. Ya, putra sulung keluarga Qin sedang dalam masalah. Kurasa perjamuan ulang tahun besok tidak akan terlalu bagus. Ini akan menjadi perjamuan pedesaan dengan beberapa roti kukus, mie, dan sebagainya, hanya kekacauan. Anda tidak bisa mengatakan itu. Perjamuan ulang tahun adalah perayaan. Ini adalah perayaan, tetapi kami juga memberikan hadiah. Lihat betapa miskinnya Anda. Apa salahnya memberi hadiah? Apakah Anda ingin makan untuk mendapatkan kembali uang Anda? Mengapa tidak? Lagi pula, itu masih 200 yuan. Apakah Anda lupa bahwa tahun sebelum tahun lalu? Tuan Qiyu dari keluarga Qiyu di desa merayakan ulang tahunnya yang ke-60 dan putranya, Qiyu Kui, mengundang semua orang ke restoran di kota untuk makan. Itu adalah jamuan ulang tahun bebek panggang hotpot pedas kaki babi yang direbus dan udang merah besar dari Ating. Udang besar sebesar telapak tangan Anda, saya dengar itu sangat mahal. Saya makan 7 atau 8 sendiri, saya pasti mendapatkan kembali 200 yuan yang saya habiskan untuk jamuan itu. Kamu salah. Bagaimana bisa kamu membandingkan keluarga Qin dengan keluarga Qiyu? Qiyu Kui adalah bos besar di kota yang membuat baja tahan karat. Dia dengan mudah menghasilkan puluhan juta setahun. Kudengar dia juga memiliki urusan bisnis dengan Dazu Real Estate di kota. Dazu Real Estate, apa kamu berbicara tentang perusahaan yang dimiliki oleh Dazu? Ya, itu perusahaan bos besar di kota itu, saudara Dazu. Sialan, anak bernama Qiyu Kui ini berhubungan dengan bos besar sialan. Kalian berdua berhenti bicara. Lihat, ini sangat besar. Saat ketiganya berbicara, sebuah kendaraan besar dengan panjang 5 meter dan lebar 3 meter. Dengan lebar lebih dari 2 meter dan tinggi hampir 2 meter melaju melewati mereka dengan anggun. Mengikuti dari dekat di belakang adalah Porsche 718A Bauma seri 5 dan Volkswagen apa-apaan mobil macam apa itu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, pasti sangat mahal, semakin besar mobilnya semakin mahal harganya kalau dia tidak mahal. Bagaimana bisa dia berada di depan Porsche itu, Porsche 718 yang hanya bernilai 700.000 atau 800.000 yuan sampah? 7 atau 800.000 masih sampah, bagaimana Anda bisa membelinya? Anda hanya mengendarai kendaraan listrik roda 2. Saya akan menjual rumah dan tanah saya akan memiliki setidaknya 1 juta. Bukannya saya tidak mampu membeli Porsche, tetapi saya hanya meremehkan mobil sampah semacam ini. Jika saya punya 1 juta, saya akan membeli Mercedes-Benz S400. Berhenti menyombongkan diri, Anda telah menjual rumah dan tanah Anda dan Anda tinggal di mobil Anda. Hei, lihat, mobil-mobil itu sepertinya menuju ke rumah Lao Qin. Apakah itu mobil keluarga Lao Qin? Ya, dari sudut pandang ini. Keluarga Qin bukannya tidak punya uang. Mereka mampu membeli mobil seharga ratusan ribu. Skit pasti disewa, ini pesta ulang tahun, mereka hanya menyewa mobil agar terlihat lebih meriah. Kudengar Mercedes-Benz S400 milik Qiyu Kui juga disewa, bunyi bip. 3 dari mereka mengobrol dan berdiskusi dengan hebat. Sebuah mobil hitam berhenti di depan mereka, jendela pengemudi perlahan turun. Sebuah wajah berminyak menjulur keluar dari jendela mobil dan orang lain menurunkan kacamata hitam di hidungnya. Berteriak pada 3 orang yang sedang berbicara, Wang Yiming, Chen Ergo, Liu Sandi. Mereka bertiga terkejut dan berseru serempak, Qiyu Kui, kenapa kamu kembali? Kudengar Ergo bilang Mercedesku disewakan. Jadi saya datang jauh-jauh dari kota, sialan dia, Qiyu Kui berkata setengah jujur, wajah Chen Ergo langsung memerah. Hei bos Qiyu, lihat apa yang kamu katakan, kami bersaudara, tidak bercanda. Qiyu Kui melambaikan tangannya, dia tidak akan repot-repot dengan saudara-saudara lamanya yang nongkrong di desa. Orang-orang ini hanya pantas menjadi penonton untuk kesombongan mereka sendiri selama festival. Bos Qiyu Dit, apakah kamu kembali khusus untuk merayakan ulang tahun Tuan Tua Qin? Qiyu Kui terkejut, merayakan ulang tahun Tuan Tua Qin? Apa-apaan ini? Aku hanya pulang lebih awal untuk merayakan tahun baru karena bisnis sedang tidak bagus tahun ini. Namun, Qiyu Kui tidak akan pernah mengatakan itu secara langsung. Dia melihat sepanjang jalan desa dan melihat 3 bus dan 2 truk di depan. Dia langsung mengerti bahwa ini adalah tim yang sedang mengorganisir perjamuan ulang tahun keluarga Qin. Qiyu Kui mencibir, keluarga mungkin sangat kuat di masa lalu, kakak laki-laki tertua bekerja di kota dan bertingkah seolah-olah dia bernilai 2,5 juta. Keluarga saya hanya ingin menempati sedikit tanah Anda untuk membangun rumah. Dia terus saja meminta dan menolak untuk melakukan ini atau itu. Sekarang dia dalam masalah dan telah dipindahkan ke daerah tersebut. Bahkan ketika ayahmu sendiri sudah berusia lebih dari 80 tahun. Anda masih tidak mau memasang meja di kota. Terlihat sangat lusuh jika diletakkan di depan rumah Anda sendiri. Qiyu Kui diam-diam mengeluh. Di permukaan, dia tampak malu. Oh ya, saya sangat sibuk dengan urusan bisnis di kota sehingga saya tidak bisa pergi. Keluarga Qin bersikeras menelepon saya untuk memberitahu saya. Kita berasal dari desa yang sama, jadi saya tidak bisa menolak. Bab 513. Gempa besar di industri hiburan rumah tua keluarga Qin.
Konvoi yang sedang bersiap untuk pesta ulang tahun melaju ke halaman depan dengan gagah berani menghalangi separuh jalan desa yang kecil. Qin Chuan dan kakek neneknya sudah menunggu di depan rumah tua sejak pagi hari. Mengetahui bahwa cucunya telah menyewa tim untuk mengadakan perjamuan ulang tahun untuk orang tua itu. Aku sudah mempersiapkan diri secara mental sebelumnya. Tetapi ketika mereka melihat begitu banyak mobil datang, kedua orang tua itu masih terkejut. Qin Wenzheng terkejut. Xiao Chuan ini adalah perjamuan besar bagaimana kita bisa menggunakan begitu banyak mobil kakek ulang tahunmu yang ke-80 akan diadakan di desa. Jadi kamu harus membuatnya menjadi acara yang meriah. Nenek Lu Peifang melihat konvoi itu dan berkata dengan suara rendah. Ini akan menelan banyak uang, cucu Grand Mayor sekarang kaya. Jadi ini bukan apa-apa. Tahun depan ketika Anda berusia 80 tahun saya akan memberi Anda pernikahan yang lebih mewah. Xiao Chuan, Anda telah membuat perbedaan dan nenek bahagia. Tidak perlu mengadakan pesta ulang tahun besar untuk nenek. Anda dapat menyimpan uangnya dan menggunakannya untuk mencari istri nenek. Uang saya cukup untuk menikahi seorang istri. Meskipun Lu Peifang merasa tertekan, dia masih menyentuh kepala cucunya dengan gembira. Di dalam bus ada staf yang datang untuk menyiapkan panggung dan di dalam kereta ada semua barang yang dibutuhkan untuk pesta ulang tahun. Seorang pria parubaya berpakaian rapi berjalan menuju Qin Chuan. Tuan Qin, orang ini adalah Lu Ming, manajer umum Hotel Silton Garden. Meskipun ini bukan pertama kalinya aku bertemu Qin Chuan, tapi setiap kali dia melihat bos muda itu, dia merasa sangat tertekan. Lu Ming tidak mengerti mengapa seorang pemuda berusia 20 tahun bisa melakukan ini. Aura di tubuhnya sangat kuat sehingga membuat orang takut. Bahkan jika orang lain menyipitkan matanya dan menatapnya sambil tersenyum, tapi aku merasa seperti ada duri di punggungku. Tuan Qin. Kami telah mempersiapkan segalanya untuk Anda. Para pembicara untuk panggung juga sedang dalam perjalanan. Qin Chuan mengangguk dan berkata, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Anda tidak perlu melaporkan detailnya kepada saya, ikuti saja ide yang Anda rancang. Saya percaya pengalaman Anda. Lu Ming berkeringat dingin. Pengalaman kami. Kami memiliki banyak pengalaman dalam mengadakan pernikahan dan makan malam bergaya Cina dan Barat, tapi ini adalah pertama kalinya saya mengadakan jamuan makan besar di pedesaan. Untuk menyelenggarakan perjamuan ulang tahun orang tua itu dengan sukses. Bukan hanya Silton Garden Hotel di kota Jiangning yang menyumbangkan tenaga dan upaya. Di seluruh provinsi Haining, semua hotel di bawah grup Hilton dalam keadaan siaga. Semua karyawan terbaik dikirim ke desa Yongning untuk mengatur perjamuan ulang tahun. Kudengar mereka juga perlu mendirikan panggung, kata Lu Peifang. Xiao Chuan, apakah kamu masih ingin mendirikan panggung untuk tampil? Ini lebih meriah. Ini bukan pertunjukan besar ini. Beberapa penyanyi datang untuk bernyanyi untuk menghidupkan suasana. Penyanyi, kudengar para penyanyi itu menghasilkan ratusan ribu untuk setiap lagu. Nenek mereka tidak ingin uang, mereka hanya datang ke sini untuk menunjukkan dukungan mereka. Meskipun sebuah lagu harganya lebih dari 100 ribu atau 20 ribu yuan, untuk Qin Chuan itu tidak berbeda dengan menghabiskan sepeser 2 pesel. Habiskan beberapa sen atau 2 dan pesan lagu yang jelas, jangan terlalu santai. Tapi aku tidak bisa menahannya, orang-orang tidak menginginkannya. Qin Chuan juga tidak berdaya karena dia awalnya tidak ingin mengundang seorang selebriti. Tapi bajingan itu, Seng Xiaohui, tahu bahwa itu adalah ulang tahun ke-80 kakek Qin Chuan dan sedang bersiap untuk mengadakan perjamuan ulang tahun. Saya segera mempostingnya di Moments. Besok kakek dari kakak laki-laki tertua saya merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Kami membutuhkan beberapa penyanyi. Mohon beritahu saya jika Anda punya waktu luang. Mereka yang bisa datang adalah semua teman. Sebuah kalimat yang tampaknya biasa. Bahkan sedikit arogan, sedikit sombong, dan sedikit mendominasi. Namun, hanya unggahan seperti itu di WeChat Moments tanpa keterangan apapun yang langsung memicu seluruh industri hiburan. Karena orang yang memposting pesan tersebut adalah pangeran dari grup Sengxi, Seng Xiaohui. Grup Sengxi grup teratas di industri hiburan Tiongkok. Awalnya, perusahaan ini adalah raksasa yang mengendalikan separuh sumber daya di industri hiburan. Dalam 2 hari terakhir, Huaqiang Entertainment juga diakuisisi. Sekarang, seluruh industri hiburan pada dasarnya dikendalikan oleh keluarga Seng. Permintaan Seng Xiaohui bukan hanya untuk menyanyikan sebuah lagu, tetapi juga untuk memainkan flute, trompet, atau seruling. Saya khawatir banyak selebriti akan bergegas melakukannya. Di mata banyak selebritas di industri hiburan, ini hanyalah berkat dari langit dan bumi. Biasanya tidak ada kesempatan untuk dekat dengan seseorang, tetapi sekarang kesempatan itu telah datang, siapa yang akan melepaskannya? Dalam sekejap mata, lingkaran pertemanan Seng Xiaohui menerima lebih dari 10.000 suka. Tak terhitung balasan yang meminta giliran ditinggalkan di lingkaran pertemanan Seng Xiaohui. Beberapa akun gosip dengan tajam memahami topik hangat ini dan bersiap untuk menulis artikel atau membuat video untuk menarik perhatian. Tak disangka hanya beberapa menit kemudian berita mengejutkan lainnya meledak. Pangeran dari Wanda Group Wang Chong juga mengirim pesan di lingkaran pertemanan saya. Besok kakek dari kakak laki-laki tertua saya merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Kami membutuhkan beberapa penyanyi. Jika Anda luang, beritahu saya. Mereka yang bisa datang adalah semua teman lingkaran pertemanan Wang Chong. Membuat semua orang bingung. Apakah ini tabrakan waktu antara keduanya atau apakah mereka berarti kakak laki-laki yang sama dalam grup obrolan selebriti? Tiba-tiba seseorang mengajukan pertanyaan. Hao Dang, semuanya saya punya pertanyaan. Apakah Anda tahu apakah kakak laki-laki yang disebutkan oleh Tuan Muda Seng dan Tuan Muda Wang adalah orang yang sama?
Zhou Yi Shen King seharusnya tidak hanya satu orang jika tidak bagaimana bisa dua orang memposting ke Moments pada saat yang sama. Modest Genleman saya khawatir mereka berdua sedang berkonflik dan sengaja mencoba untuk saling menyabotase. Saya mengerti awalnya saya ingin bergabung sekarang tampaknya ketika dua dewa sedang bertarung. Kami anak buah kecil sebaiknya tidak ikut campur jangan memihak saya saudara Jie et oh not but saudara Jie. Kamu memiliki status yang paling keren katakan sesuatu apakah kamu pergi atau tidak oh tidak buruk saya tidak punya waktu. Saya membuat janji dengan saudara-saudara saya untuk bermain bola basket saya adalah saudara Jie et the King of Love Songs Brother Sun. Kamu adalah Raja Pulau Hong Kong tolong katakan sesuatu apakah kamu akan datang the King of Love Songs saya tidak tertarik. Saya tidak khawatir tentang konflik antara dua tuan muda, saya hanya berpikir itu murahan. Saya bernyanyi untuk mengejar seni, untuk mengejar sublimasi spiritual. Merayakan ulang tahun seorang pria tua tidak seperti pergi ke pasar besar di pedesaan. Setelah Raja Lagu Cinta mengirim pesan ini, grup itu terdiam. Semua orang tahu bahwa bernyanyi di pesta ulang tahun seseorang agak di bawah status Anda. Tetapi bagaimana jika orang yang berulang tahun itu bukan orang biasa? Misalnya, itu adalah hari ulang tahun Raja Judi Macau. Banyak selebriti dari kedua sisi selat Taiwan dan Hong Kong bergegas merayakan ulang tahunnya dan menyanyikan lagu untuknya. Pada saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa bernyanyi di pesta makan malam akan menurunkan status seseorang. Sebaliknya mereka akan merasa bahwa mereka dekat dengan orang-orang besar dan merasa sangat bangga. Grup itu terdiam selama sekitar 1 menit. Seseorang memecah kesunyian. Ini Kiki, semuanya, periksa Moments Anda. Kemudian dia ingat bahwa tidak semua orang memiliki gengsi seperti orang-orang penting itu jadi dia mengirim tangkapan layar lain ke grup hampir bersamaan. Para selebritas di grup mengklik gambar tersebut. Di dalam gambar tersebut terdapat banyak tuan muda di dunia bisnis Shanghai. Seperti Mei Suo putra sulung keluarga Mei dari Mumei Group, Lin Sihao putra sulung keluarga Lin dari Xinhui Real Estate Group dan sebagainya. Kiki memposting pesan di Moments hanya teks tanpa gambar besok kakek dari kakak laki-laki tertuaku merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Kami membutuhkan beberapa penyanyi jika Anda luang, mohon beritahu saya mereka yang bisa datang adalah semua teman bab 514 kinerja pinjaman. Tidak ada satu kata pun yang diubah. Teks yang diposting di Moments oleh para tuan muda ini persis sama dengan yang diposting oleh Zheng Xiaohui dari Zhengxi Group dan Wang Chong dari Wanda Group. Grup obrolan menjadi sunyi. Ini Kiki, kenapa kalian semua diam? Tidak ada yang merespons. Semua selebritas itu tidak punya waktu untuk memperhatikan gadis ikan mas kecil ini. Bahkan orang yang paling bodoh pun dapat melihat bahwa tuan muda dari kelompok keuangan teratas sedang membicarakan orang yang sama. Dia adalah orang yang dapat membuat begitu banyak pria muda kaya bersedia memanggilnya kakak dan membantunya dengan nasihat dan mengatur pesta ulang tahun. Dia pasti orang yang luar biasa. Selebritas semuanya adalah orang pintar dan tidak banyak yang seperti Goldfish Girl. Mereka hanya perlu menemukan arah yang tepat dan menentukan minat mereka. Siapa yang peduli dengan wajah atau martabat? Mereka semua bergegas maju berkerumun. Mereka meminta agen mereka untuk menghubungi tuan muda. Dia mengatakan bahwa dia punya banyak waktu dan bisa pergi ke acara itu untuk bernyanyi dan memeriahkan pesta. Hanya para artis di Hong Kong Pulau Harta Karun yang masih pendiam. Kalian para artis daratan benar-benar kehilangan muka. Tidak ada cadangan artis sama sekali, tapi para seniman ini tidak menggumamkan satu kata pun. Hei Ailian dari keluarga Hei di Pulau O juga memposting pesan di momennya besok sahabatku dan yang lebih tua akan merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Jika teman-teman di industri punya waktu silakan pergi dan bantu kata-kata tuan muda daratan itu tidak berpengaruh pada seniman Hong Kong dan Taiwan. Tapi bagaimana dengan Hei Ailian dari keluarga Hei di Audao? Di kalangan hiburan kedua tempat itu, dia adalah sosok yang sangat penting. Dewa-dewa nyanyi dari kedua pulau itu tidak bisa lagi duduk diam dan segera mulai mengobrol secara pribadi. Mengungkapkan kesediaan mereka untuk bernyanyi untuk ulang tahun sang guru. Sikapnya tulus dan kata-katanya rendah hati. Di mana kebanggaan seorang seniman? Untuk sementara waktu, industri hiburan berada dalam kekacauan. Semua orang berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan kesempatan tampil. Telepon agen itu ramai dengan panggilan yang mencoba membangun koneksi dan membuat orang tampil live. Para penyanyi besar semua mengatakan bahwa itu adalah kehormatan besar bagi mereka untuk bernyanyi untuk orang tua itu. Bicara tentang uang, kau mempermalukan aku. Adapun para penyanyi muda dan bintang kecil yang baru debut mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk merekomendasikan diri mereka sendiri. Tanpa karya perwakilan siapa yang akan mengundang mereka ke pesta ulang tahun, tidakkah Anda melihat orang seperti apa yang datang ke pesta ulang tahun ke-80 orang tua itu? Anda tidak memiliki gelar raja atau ratu Asia, orang mungkin tidak membalas Anda meskipun bintang kecil tidak terkenal mereka ambisius. Bintang-bintang kecil dan penyanyi yang tidak kaya sejak awal telah mengambil berbagai pinjaman online dan meminjam uang dari orang lain. Dengan mengumpulkan sejumlah uang dan menggunakan berbagai koneksi, dia berharap untuk membuat dirinya dikenal di pesta ulang tahun dan membangun beberapa koneksi. Di mana ada uang, di situ ada calo. Calo-calo ini mengambil uang dari bintang-bintang muda kemudian mengemas mereka dan memperkenalkan mereka kepada Zheng Xiaohui. Broker itu mengumpulkan 20 atau 30 bintang kecil dan mengorganisir sebuah paduan suara. Setiap orang hanya diizinkan untuk menyanyikan satu baris. Hanya satu kalimat ini.
Tetapi bintang-bintang kecil itu harus membayar 100.000 yuan. Tentu saja, ada juga orang-orang berbakat yang tidak diundang dan tidak punya uang untuk membeli kesempatan. Memilih untuk membeli tiket pesawat langsung dan bersiap untuk menyelinap masuk ketika waktunya tiba. Bersujud di depan orang tua itu seperti kata pepatah, jangan memukul seseorang yang bersujud. Tentu saja Qin Chuan tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia jarang memiliki kebiasaan memeriksa momennya. Lu Ming pergi untuk mengarahkan adegan dan pergi lebih dulu. Qin Guohui dan Qin Guoming keluar dari mobil dan maju untuk menyapa orang tua mereka. Keduanya berkata dengan lemah ayah ibu saat mereka berbicara, keduanya mulai menguap. Qin Wenzheng sedikit mengernyit, ada apa dengan kalian? Lu Peifang berkata dengan sedih, Gohwire, kamu terlalu lelah bekerja, aku akan mengambilkanmu beberapa pil Buzong Hiki. Cucu tertua Qin Hai maju untuk menjelaskan nenek Ajah dan paman ketiga tidak lelah bekerja itu. Xiao Hai stop berbicara. Qin Guohui dan saudaranya tersipu dan menyela Qin Hai. Lu Peifang tidak senang anakku sendiri berada dalam kondisi seperti itu. Bolehkah aku sebagai seorang ibu menunjukkan sedikit perhatian? Xiao Hai, menurutmu apa yang terjadi pada mereka? Qin Hai melepaskan diri dari tangan Qin Guohui dan berkata sambil tersenyum, rumah kami terlalu besar, ayah dan paman kedua tersesat saat berjalan-jalan di sekitar rumah. Mereka tersesat 4 kali di 4 rumah. Mendengar ini, kedua bersaudara itu menundukkan kepala karena malu. Qin Wenzheng memelototi kedua anak yang mengecewakan itu, lalu melihat ke belakang kerumunan. Xiao Chuan, bukankah kamu bilang kamu akan membawa kembali cucu menantumu? Di mana dia? Qin Wenzheng tidak punya waktu untuk mengurus kedua putranya karena dia kelelahan karena pindahan. Atau mungkin karena dia ingin memiliki anak kedua di usia lanjut sehingga dia tampak sesak napas dan mengalami kekurangan ginjal. Hal yang paling dia pedulikan sekarang adalah cucu menantu yang Qin Chuan janjikan untuk dibawa kembali. Qin Chuan menunjuk ke gerbang kompleks dan berkata, Hei Grandpa, Don khawatir dia di belakang dan akan segera masuk. Dia baru saja selesai berbicara. Aku melihat 4 orang dengan penampilan dan temperamen berbeda berjalan ke halaman, tapi dia adalah gadis kelas atas dalam hal sosok dan penampilan. Beberapa unik, beberapa manis dan imut, ada yang menawan dan mempesona dengan segala macam gaya, ada yang dingin, sombong dan pintar, dan mereka yang anggun dan mulia, ada mereka yang selembut giok dan yang aku kasihanani. Keempat gadis itu berjalan mendekat kedua tetua hampir bersamaan. Qin Wenzheng tercengang, panggil saja dia orang baik, cucu saya telah membuat kemajuan besar. Entah Anda tidak membawanya atau Anda membawa 4, saya bisa beristirahat dalam damai sekarang. Keempat gadis itu semua tampak seperti mereka akan, saya khawatir cicit saya dapat membentuk tim sepak bola. Qin Chuan dapat melihat bahwa kakeknya bingung. Dia mengambil tangan Su Xiaoyan dan ingin memperkenalkannya kepada Qin Wenzheng, kakek dan nenek ini pacar saya Hao. Nama kakek dan nenek adalah Su Xiaoyan. Su Xiaoyan membungkuk sedikit dan berkata oke. Qin Wenzheng berkata oke berulang kali, suara lain terdengar. Halo, nama kakek dan nenek adalah Bai Mengyao. Senyum langka muncul di wajah dingin Bai Mengyao. Dia sama sekali tidak menghormati Qin Chuan seolah-olah dia ada di sini untuk menghancurkan menara. Melihat Bai Mengyao memperkenalkan dirinya tanpa malu-malu, An Xiao Xiao juga berbicara. Halo kakek dan nenek, nama saya An Xiao Xiao. Setelah mengatakan ini, dia sangat gembira. Dengan perkenalan ini, status saya secara alami akan meningkat. Akhirnya, Tianxin yang tersisa. Awalnya dia dalam suasana riang dan mengikuti perkenalan diri, tapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat Qin Chuan menatapnya dengan mata dingin. Sepertinya mengatakan, jika kamu ingin berbicara aku akan menghukummu. Tianxin sangat takut, sehingga dia menelan kembali kata-katanya. Lu Peifang berjalan maju sambil tersenyum dan berkata, kamu pasti Xiao Xin. Ahua menyebutmu padaku di telepon. Tianxin tampak tersanjung dan dengan cepat berkata, ya, itu nenekku. Bai Mengyao dan An Xiao Xiao mendengus dalam hati mereka. Gadis kecil itu tampak bodoh. Aku tidak menyangka ada trik seperti itu. 3 wanita dalam satu drama, keempat wanita ini. Qin Chuan merasa sedikit kewalahan. Ji Ranxing yang tertutup dengan barang bawaan Wang Ranran berjalan melewati Qin Chuan dan mengatakan sesuatu perlahan. Tuan, bagaimana Anda bisa sama-sama diberkati oleh hujan dan embun dan berjalan melewati lautan bunga tanpa terkena setetes pun absintus? Jika tidak ada begitu banyak orang di sekitar, Qin Chuan pasti sudah menendang pria itu. Untungnya, Wang Ranran membalaskan dendam sepupunya dengan menendangnya dari belakang. Ji, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu bicarakan? Qin Chuan baru saja akan mengacungkan jempol pada adiknya. Tapi bab 515 bayar biaya parkir. Wang Ranran berteriak dengan marah pada Ji Ranxing, belajarlah, semuanya kamu berani mempelajari ini dari kakakku. Coba saja aku akan mematahkan kakimu. Qin Chuan diam-diam menekan ibu jarinya kembali menjadi kepalan tangan. Anak perempuan tidak bisa tinggal di rumah saat mereka dewasa. Tidak masalah jika Anda tidak mengatakan sepatah kata pun untuk membantu saudara Anda. Anda hanya memperkeruh suasana. Su Xiaoyan perhatian dan dia dengan lembut menepuk telapak tangan Qin Chuan. Dia memberinya tatapan, itu berarti dia tidak marah. Sejak awal di Kyoto, dia sudah melakukan persiapan psikologis. Jika tidak, Kong Meng dan Xiao Churan di Kyoto Manor tidak jauh lebih buruk daripada An Xiao Xiao dan Bai Mengyao.
Jika akan meledak, maka akan meledak. Seorang pria yang cakap seperti Qin Chuan akan kecewa jika dia tidak memiliki beberapa teman wanita dekat di sekitarnya. Itu adalah sesuatu yang harus dikhawatirkan secara serius. Dengan kenyamanan Su Xiaoyan, Qin Chuan merasa lega. Namun sekarang ada 4 wanita dan seorang saudara perempuan yang hanya menimbulkan masalah. Qin Chuan berpikir akan lebih baik untuk menjauhi mereka. Aku tidak mampu menyinggung Surafield, tapi aku bisa menghindarinya. Melihat halaman kecil dengan orang-orang yang datang dan pergi. Qin Chuan merasa bahwa mungkin tidak ada cukup ruang. Ini cukup untuk perjamuan, tetapi tidak cukup untuk parkir. Kita tidak bisa terus-terusan memblokir jalan desa selamanya, hanya jika dia pergi ke rumah Mel Wang di sebelah untuk berkomunikasi dengannya. Halaman depan rumah Mel Wang kira-kira seukuran rumah Qin dan ada sebidang tanah kosong yang luas di halaman belakang. Jadi tidak masalah untuk memarkir mobil sementara waktu. Kita akan mengadakan pesta pernikahan besok dan meminjam tempat mereka agar tamu bisa parkir. Yang akan meringankan tekanan lalu lintas di jalan desa ketika Tuan Wang dari keluarga Wang mendengar bahwa mereka ingin meminjam tempat untuk parkir. Dia secara alami setuju. Saya meminta bantuan dari sesama penduduk desa. Saya dapat meminjamkan tempat saya untuk sementara waktu ini, bukan masalah besar. Tetapi dia tidak berani mengambil keputusan sendiri sehingga dia menelepon putranya untuk memberitahu dia. Tiba-tiba di telepon putraku berkata kami akan membicarakannya ketika dia kembali. Segera Wang Yiming bergegas pulang dari ladang. Ketika dia melihat Qin Chuan, dia tertegun pada awalnya. Mengapa bukan Qin Gohui yang datang untuk berbicara dengannya? Kemudian dia diam-diam meludah dalam hatinya. Sialan, kamu bahkan bukan dari kota lagi. Namun kamu masih bertingkah seolah-olah kamu bukan lagi dari kota ini. Kirim boneka untuk berbicara denganku, bukankah ini merendahkanku? Wang Yiming bertanya dengan nada menghina. Kamu pasti cucu dari keluarga Qin yang lama. Qin Chuan cukup sopan kepada penduduk desa dan berkata ya, nama saya Qin Chuan. Meskipun kita semua berasal dari desa yang sama, tidak sulit bagi kita untuk meminjamkanmu halaman untuk memarkir mobilmu di ulang tahun kakekmu yang ke-80. Tapi seperti yang Anda lihat halaman kami direnovasi tahun lalu, lantai semen dan batu bata di pintu semuanya baru. Besok mobil akan keluar masuk jika ada gundukan atau sesuatu. Qin Chuan mengerti maksud pihak lain dan setuju. Oh, itu direnovasi tahun lalu, tidak dapat dihindari akan ada benturan saat masuk dan keluar. Jadi saya pikir Yiming kita semua berasal dari desa yang sama. Pak Wang tua ragu untuk berbicara dan ingin mengatakan beberapa patah kata atas nama Qin Chuan. Tetapi dimelototi oleh putranya. Ayah, aku yang membayar renovasi halaman kita. Totalnya menghabiskan 10.000 yuan. Apakah kamu menghabiskan 10.000? Qin Chuan bertanya. Benar, jika rusak. Katakan pada Meishul, haruskah saya meminta kompensasi atau tidak? Kakek Anda yang sudah tua merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Anda tidak ingin sesuatu yang tidak bahagia, bukan? Wang Yiming menepis tangan ayahnya dan berkata dengan benar. Dia hanya tidak tahan dengan keluarga Qin setiap kali ayahnya menyebutkan kedua putra keluarga Qin di rumah. Semua orang memuji orang lain atas masa depan mereka yang menjanjikan. Saya Wang Yiming telah bekerja keras di kampung halaman saya untuk pembangunan pedesaan baru. Apakah itu berarti saya tidak punya masa depan? Dia akhirnya mendapatkan kesempatan. Dan berpikir bahwa Qin Gohui akan datang meminta bantuannya sehingga dia ingin menyelamatkan muka. Akibatnya keluarga Qin mengirim seorang junior.